Saudara-saudara sebangsa, Anda mendengarkan suara perlawanan dari timur, satu-satunya stasiun yang berani menyiarkan kebenaran di tengah cengkramat kolonial. Saya, Thomas Lekantong Pesi, hadir di udara ini untuk membangkitkan semangat dan mengingatkan kita kepada api perjuangan yang tak pernah padam. Sebuah nama yang menjadi simbol keberanian dan pengorbanan di tanah Maluku. Kapten Patimura. Mari kita mundur sejenak ke tahun 1817. Saat itu, Maluku yang dikenal kaya akan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, kembali jatuh ke tangan para penjajah Belanda. Setelah sempat diambil alih oleh Inggris, Belanda kembali dengan arogansi yang lebih mencekik. Kembalinya Belanda di bawah kepemimpinan Presiden Van der Berg membawa penderitaan yang luar biasa. Sistem monopoli yang kejam, penindasan yang tak manusiawi, dan kebijakan yang merampas hak-hak rakyat seperti kerja paksa atau kerja rodi, memindahkan penduduk untuk perkebunan atau eksploitasi, dan penolakan pembayaran atas hasil bumi, memicu kemarahan yang telah lama terpendam. Rakyat Maluku yang terkenal dengan semangat bahari dan keberaniannya tak bisa lagi diam. Mereka hanya butuh satu percikan untuk meledakkan perlawanan. Percikan itu datang dari sosok Thomas Matulesi. Ya, percikan itu Matulesi. Kembalinya VOC dalam wujud pemerintah kolonial Belanda dengan puncak amarah. Inilah latar belakang api perlawanan. Saudara-saudara, perjuangan demi hak hidup, demi keadilan, dan demi martabat bangsa dimulai pada malam ini. Bagaimana Patimura dan rakyat Maluku melawan kekuatan militer Eropa yang terorganisir. Mereka tidak hanya mengandalkan senjata seadanya, tetapi juga strategi yang cerdik dan semangat persatuan. Perlawanan Patimura dimulai secara terorganisir pada 16 Mei 1817. Puncaknya terjadi pada penyerbuan dan perebutan benteng Dus TB di Saparua. Benteng ini adalah simbol kekuasaan Belanda. Penyerbuan ini berhasil, dan Residen Van den Berg tewas bersama seluruh keluarganya. Ini adalah kemenangan besar pertama yang mengguncang stabilitas kolonial di timur. Hebat! Kuncinya adalah persatuan. Patimura berhasil menjatuhkan raja-raja dan rakyat, juga berbagai pulau, termasuk tokoh wanita paling pemberani seperti Christina Martodiyahu. Strategi mereka adalah perang gerilya, menyerang tiba-tiba, memanfaatkan pengetahuan medan, lalu menghilang. Mereka mengubah laut dan hutan Maluku menjadi medan perang yang mematikan bagi penjajah. Dan kini, sebuah kehormatan meskipun beliau telah tiada, dengan teknologi suara hati, kita akan mencoba mewawancarai langsung sang pahlawan dari tanah Maluku, Kapten Patimura. Kapten Patimura, bagaimana Anda bisa bertahan di tengah tekanan militer Belanda yang sangat masif? Apa yang mendorong Anda untuk tetap berjuang? Bukan tekanan yang kami lihat, nak, melainkan ketidakadilan. Kami melihat anak-anak kami kelaparan, tanah kami dirampas, dan agama kami dihina. Semangat kami adalah cinta pada tanah leluhur dan keimanan. Kami lebih baik mati, berdiri daripada hidup berlutut di bawah sepatu penjajah. Adakah pesan yang Anda ingin sampaikan kepada seluruh rakyat
Inilah kunci kita. Selama kita bersatu, berpegangan tangan dari Ambon hingga Saparua, dari Seram hingga Haruku, tidak ada kekuatan yang bisa memadamkan kita. Musuh terbesar kita adalah perpecahan. Sayangnya, saudara-saudara, perlawanan heroik ini harus berakhir. Setelah perlawanan berlangsung selama beberapa bulan dan membuat Belanda kewalahan, Belanda memutuskan untuk mendatangkan pasukan dalam skala yang besar dari Pulau Jawa untuk mengepung Kapten Patimura. Belanda menggunakan strategi adu domba dan pengkhianatan yang akhirnya berhasil melumpuhkan jaringan perlawanan. Patimura ditangkap pada Desember 1817. Meskipun sempat diiming-imingi pengampunan jika mau bekerja sama, Patimura menolaknya dengan mentah-mentah. Pada 16 Desember 1817, Kapten Patimura dieksekusi mati di Benteng Victoria, Ambon. Kata-kata terakhirnya adalah sebuah wasiat yang menggetarkan. Saya mati, tetapi di belakang saya akan muncul pahlawan-pahlawan baru yang akan berjuang.